Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah jika kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, pada pagi ini kita lanjutkan belajar kita ya. Pada hari ini kita sudah sampai pada tema 4, subtema 2 ya. Muatan pelajaran terakhir yaitu pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di tema 4, subtema 2. Namun anak-anak, sebelum kita lanjutkan belajar pada pagi ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kemudahan dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai? Baik anak-anak, kita lanjutkan. Hari ini muatan pelajaran yang akan Bu Umi sampaikan adalah PPKN atau kepanjangan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 5 pada tema 4 subtema 2. Oke, anak-anak sudah siap ya buku tulis dan juga pulpennya anak-anak ya. Oke, adapun materi yang akan Bu Umi sampaikan yang pertama, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Kemudian tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah ya, dan tanggung jawab di dalam melaksanakan tugas ya. Ini adalah materi kita yang akan Bu Umi bahas pada hari ini. Kita bahas yang pertama dulu ya, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Nah, perlu Bu Umi sampaikan bahwa materi kita ada di pembelajaran 3, 4, dan 6. Nah, anak-anak nanti boleh ya buka bukunya. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Anak-anak sudah belajar ya bagaimana bertanggung jawab, bagaimana menjalankan atau menyelaraskan atau menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab ya. Nah, jadi ternyata tanggung jawab juga diperlukan dalam lingkungan masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan gitu ya. Oke, nah anak-anakku sekalian, tanggung jawab di warga, ya tanggung jawab masyarakat di lingkungan masyarakat ini antara lain misalnya saling menghormati dengan tetangga ya, itu juga merupakan tanggung jawab anak-anak ya. Kemudian menjaga kebersihan dan juga keamanan lingkungan. Kita juga harus ikut bertanggung jawab ya anak-anak ya. Kemudian menolong tetangga yang kesulitan ya, tetangga yang mengalami kesulitan. Jadi kalau ada tetangga kita yang mengalami musibah, kita jangan hanya menonton ya anak-anak ya. Terutama teman kalian, misalnya kalian sedang bermain gitu ya, bermain bola misalnya, lalu bola kalian mengenai nih, misalnya teman kalian, mungkin kalian tidak sengaja ya, walaupun tidak sengaja tapi kita harus menolongnya ya. Kita tanyakan, maaf ya saya tidak sengaja, kita bantu dia, maka teman kita pasti akan memaafkan kita gitu ya. Jadi kita harus menerapkan nih tanggung jawab terutama di lingkungan bermain ya, di masyarakat anak-anak ya, karena ini penting, karena ini berkaitan dengan akhlak kalian, karakter kalian gitu ya. Nah, jadi itu penting. Jadi dimanapun kita berada, kalau kita membentuk karakter yang baik, maka kita akan diterima di masyarakat gitu ya. Oke. Dan berikutnya adalah berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Mungkin kalau anak-anak belum bisa bahasanya ikut campur ya dengan urusan warga masyarakat, tetapi kita bisa berperan aktif dalam pengambilan keputusan gitu ya. Kita bisa ikut berperan ya, ikut berperan di dalamnya. Bagaimana? Nah, nanti akan Bu Umi sampaikan bagaimana caranya seorang anak atau peserta didik ikut serta dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat gitu ya.
Oke, berikutnya adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan ya. Jadi masih ini ya Nana ya. Nah, anak-anakku sekalian, pengambilan keputusan bersama ya dalam masyarakat itu biasanya dilakukan dengan cara musyawarah ya kan. Nah, jadi pengambilan keputusan itu dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai apa? Mufakat gitu ya. Jadi tidak bisa langsung memutuskan, kita harus memusyawarahkan ya untuk mufakat ini ya, bukan mufatak kan ya, mufakat ya. Ini adalah mufakat. Namun jika kata sepakat nih, ya kata mufakat yang untuk menuju sepakat ya Nak ya. Namun jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah ya, nah dapat dilakukan dengan cara pemungutan suara atau voting ya Nana ya. Pemungutan suara atau voting. Nah, pengambilan keputusan dapat dilakukan untuk menyelesaikan beberapa masalah ya. Jadi kalau mengambil putusan pasti terjadi suatu masalah yang harus diputuskan secara bersama Nana ya. Misalnya memilih ketua RT atau RW, menentukan jadwal kerja bakti, ya ronda malam ya atau siskamling, kemudian menentukan acara kegiatan misalnya Ultah Republik Indonesia dan masih banyak lagi, atau Maulid Nabi atau perayaan Paskah dan lain sebagainya ya. Nah, perlu diadakan sebuah musyawarah untuk pengambilan keputusan gitu ya. Nah, tadi Bu Umi sudah sampaikan bahwa seorang siswa itu dapat turut berperan aktif dalam pengambilan keputusan di lingkungan masyarakat atau RT atau RW ya. Nah, misalnya contoh ya, misalnya nih bergotong royong menyiapkan tempat musyawarah. Misalnya ada kursi-kursi, kalian bisa bantu angkat kursinya, kemudian nyiapin tempat misalnya ada meja di depan atau merapikan taplaknya atau yang penting membantu, turut serta gitu ya. Nah, kemudian mengamati jalannya pengambilan keputusan. Kalau memang kita ikut, kita nggak boleh ribut di situ, anak-anak nggak boleh lari-lari, simak ya, perhatikan. Dengan memperhatikan maka kita akan dapatkan pengalaman. Oh, seperti ini ya kalau kita sedang bermusyawarah, tata caranya ya, etikanya. Kalian akan dapat ilmunya di situ gitu ya. Kemudian membantu menyiapkan makanan dan minuman dalam kegiatan musyawarah. Nah, mungkin kita nggak bisa berperan duduk manis di kursi kemudian ikut berbicara, atau mungkin kita belum sopan anak-anak ya, anak-anak belum terlalu sopan untuk berbicara gitu. Nah, lebih baik membantu hal yang lain, misalnya menyiapkan makanan dan minuman gitu ya. Nah, itu juga sudah merupakan berperan aktif. Kalian turut berperan aktif gitu ya. Itu tadi adalah cara kita ikut berpartisipasi gitu ya, atau turut berperan aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, sekarang tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah ya. Jadi tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Nah, yang pertama apa? Yang pasti kalau siswa itu tanggung jawabnya adalah kewajibannya tuh belajar dengan tekun. Nah, itu tanggung jawab. Nah, tekunnya itu merupakan sebuah tanggung jawab gitu ya. Nah, jadi seorang pelajar memang harus belajar, pekerjaannya bukan pegang HP, bukan main sana main sini ya. Jadi diutamakan dulu belajar. Kalau udah belajar mungkin bolehlah melakukan kegiatan yang lain gitu ya. Nah, itu adalah tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Lalu menjaga kebersihan sekolah gitu ya. Ini di lingkungan sekolah anak-anak ya. Jadi kalau bukan siswa, Bapak Ibu guru, kemudian tata usaha ya, kemudian penjaga sekolah atau petugas kebersihan sekolah, lalu siapa lagi kalau bukan warga sekolah. Jadi kita semua bukan kebersihan sekolah bukan hanya tertuju pada petugas kebersihan ya anak-anak. Nah, kita harus sadar diri ya bahwa bersih itu adalah sebagian dari iman. Jadi bukan tugasnya petugas aja, tapi kita pun juga harus bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekolah ya. Nah, berikutnya dalam mengikuti acara di sekolah ya, mengikuti acara di sekolah. Misalnya
upacara bendera setiap hari Senin, lomba antar kelas, kemudian misalnya lagi lomba memperingati hari kemerdekaan di sekolah gitu ya, dan lain sebagainya ya. Lalu berikutnya berperan serta dalam pemilihan ketua kelas. Jadi jangan diem aja anak-anak kalau lagi pemilihan ketua kelas. Ayo anak-anak, siapa yang dipilih? Diam. Sudah dia yang pilih, siapa yang memilih Tino misalnya? Siapa yang mau memilih? Diam aja. Kita itu namanya tidak berperan serta ya. Jadi kita siapa yang menurut kalian anggap teman kalian yang dapat bertanggung jawab, maka pilihlah jadi ketua kelas. Gitu ya anak-anak. Oke. Baik, berikutnya adalah tanggung jawab siswa di lingkungan sekolah. Ini masih ya anak-anak ya. Nah ini adalah contoh tanggung jawab ya dia dalam melaksanakan tugas ya. Nah ini contoh kegiatan piket kelas anak-anak ya, atau membersihkan lingkungan sekolah ya bersama teman-teman. Ini merupakan tanggung jawab ya. Jadi tanggung jawab itu apa aja gitu ya. Nah misalnya mengerjakan tugas dengan bersungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh. Kemudian mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan keputusan bersama ya, sesuai dengan yang sudah disepakati ya. Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu ya yang telah ditentukan. Ini merupakan tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak masih mengulur-ulur waktu mengerjakan tugas, mulai sekarang harus dirubah ya. Jadi berarti kalau kalian mengulur-ulur waktu itu namanya tidak bertanggung jawab ya. Kalau masih kecil sudah tidak tanggung jawab, bagaimana besarnya? Kan gitu ya anak-anak ya. Nah jadi kalian harus belajar menghargai waktu. Jadi kalau memang bisa kalian lakukan gitu ya. Nanti kalau nanti bukan tambah sedikit, maka malah tambah banyak gitu ya. Nah ini adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab seorang siswa ya atau seorang pelajar dalam melaksanakan tugas gitu. Oke, baik, mungkin itu dari Bu Umi. Kurang lebihnya Bu Umi mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.